Pilihan konsekuensi menghabisi partainya sendiri dengan cara grassroots-nya menghendaki Mas Ganjar. Baik. Tapi putusan elit otoritasnya hak veto Bu Mega tidak mengingat Mas Ganjar. Kan ada terjadi tidak klik ya, bias kan, artinya ini juga berbahaya bagi Bu Mega. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari hasil data-data yang sudah ada, itu sebetulnya sudah ada. Sama-sama punya track record dan rekam jejak yang sama. Jadi sebenarnya agak sulit untuk menebak soal siapa sebenarnya capres definitif yang nantinya akan diumumkan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Yang jelas variabelnya dua hal. Pertama, kalau menggunakan variabel survei, tentu Ganjar Pranowo yang jauh lebih diunggulkan karena sampai saat ini Ganjar cukup signifikan di survei. Tapi kalau menggunakan parameter pendekatan elit di PDIP, tentunya Puan Maharani lah yang cukup diandalkan untuk mendapatkan dukungan soal pencapresan di 2024, meski elektabilitasnya tidak signifikan. Bagaimana keteguhan pemimpin di dalam menghadapi risiko-risiko yang tidak mudah, termasuk keberanian untuk mengambil kebijakan yang tidak populer sekalipun. Juga tantangan-tantangan eksternal, Laut Tiongkok Selatan membara, sehingga perlu pertimbangan yang bening, yang jernih. Dan kalau kita lihat dari pengalaman tahun 2014, Ibu Mega mengambil keputusan, ini kami ada nih, itu baru tanggal 14 Maret 2014. Dan sebelum itu ada proses menyiapkan seorang pemimpin. Untuk memilih ketua RT saja kita lihat rekam jejaknya, karena mereka berada di tengah rakyat. Mereka berada di ujung terdepan di tengah rakyat. Ini seorang presiden dengan tanggung jawab yang besar. Yang ribut itu kan media sama pengamat-pengamat aja. Tapi kenapa nggak diundang? Ya, apa yang terjadi itu cuma bentuk romantika aja di PDI. Karena agar Mas Ganjar lebih keras lagi kerjanya, lebih fokus lagi kerja untuk masyarakat dan menuntaskan amanah yang diberikan sama dia. Di Mbak Puan maupun Mas Ganjar ini kader-kader terbaik PDIP, ya. Mereka ini secara individu punya hak yang sama untuk ke level yang lebih tinggi atau katakanlah untuk dicalonkan. Menebak pilihan Megawati, Ganjar atau Puan sebagai Capres 2024. Pengamat politik menyebutkan sulit menebak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pilihannya, apakah Ganjar atau Puan sebagai Capres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sebagaimana dilihat serambinews.com dari tayangan Kompas TV, Minggu 1 Januari 2023. Menurutnya, kedua sosok tersebut punya rekam jejak yang sama dalam memimpin dan memiliki keunggulan variabel masing-masing satu sama lain. Sama-sama punya track record dan rekam jejak. Jadi sebenarnya agak sulit untuk menebak soal siapa capres definitif yang nantinya akan diumumkan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, ungkap Adi. Pengamat politik itu menjelaskan ada dua variabel dalam menentukan capres berdasarkan kasus di PDIP. Pertama, bila menggunakan variabel survei, tentu Ganjar Pranowo jauh lebih diunggulkan. Sebab sampai saat ini, Ganjar cukup signifikan di berbagai publikasi lembaga survei di Indonesia. Sementara bila menggunakan parameter pendekatan elit di PDIP, Puan Maharani lebih berpotensi mendapat tiket dari Megawati. Bila menggunakan parameter pendekatan elit di PDIP, tentu Puan Maharani yang cukup diandalkan untuk mendapatkan dukungan soal pencapresan di 2024, meski elektabilitasnya tidak signifikan, ungkap Adi. Jokowi kerap beri sinyal ke Ganjar. Presiden Jokowi ditengarai kerap memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar sebagai Capres 2024 untuk melanjutkan kepemimpinannya di kursi nomor 1 RI. Terakhir, hal itu ditandai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemimpin yang memikirkan rakyat, rambutnya putih dan banyak kerutan di wajahnya. Hal itu disampaikan dalam silaturahmi akbar bersama relawan Jokowi bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022.
Awalnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar hati-hati memilih pemimpin. Ia mengajak relawan memilih pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih yang pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Tanya Jokowi. Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, tambahnya. Kemudian Jokowi juga menyebutkan kalau negara ini besar, jadi siapapun presidennya jangan hanya duduk manis di istana. Carilah saya, ingatkan carilah pemimpin yang senang dan turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat, kata Jokowi. Selanjutnya Jokowi menyampaikan kalau pemimpin yang memikirkan rakyatnya itu dari banyak kerutan di wajahnya. Selain itu, ada juga yang memikirkan rakyat sampai rambutnya putih semua. Saya ulang, jadi pemimpin yang memikirkan rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya, ucap Jokowi di hadapan para relawan. Kalau wajahnya celing bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, itu memikirkan rakyat, tambahnya. Anies dan Ridwan Kamil nimbrung soal isu rambut putih. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres 2024 pilihan Partai Nasdem, Anies Baswedan mengunggah foto sedang cukur rambut. Unggahan tersebut kemudian menjadi ramai mengingat baru-baru ini Presiden Jokowi menyampaikan pemimpin yang memikirkan rakyat rambutnya putih dan banyak kerutan di wajahnya.